Jadi perkenalkan Bapak, saya Yogi, jadi calon guru penggerak di Angkatan 5 Lombok Tengah. Jadi kebetulan saya di sini ada keperluan untuk melakukan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan bagaimana cara penyelesaian masalah ketika Bapak menemukannya di sekolah. Nah, kebetulan di sini kan sekolah SD Endang Areng. Sebelumnya dengan Bapak Hardianto ya. Enaknya panggil siapa, Pak? Saya dipanggil Har. Pak Har ya. Oke. Jadi ini Pak, kan ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sekolah, itu kan biasanya kita pasti akan menemukan yang namanya kasus-kasus baik itu dengan anak atau mungkin dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, lalu kemudian Bapak ketika menyelesaikan atau menemukan masalah tersebut, bisa Bapak identifikasi apakah ini termasuk ke dalam masalah yang dilema etika atau dilema bujukan moral. Mungkin bisa ditanggapi Bapak. Kemarin pas tahun kemarin ya, atau kemarin bulan kemarin, guru kelas 4 datang konsultasi mencari bagaimana ada anak atau siswanya yang kurang bisa baca. Anak ini rajin, tidak pernah malas. Gitu. Tapi guru ini mau tidak naikkan kelas, karena dia tidak bisa baca. Nah, kita usahakan supaya anak itu dibimbing supaya anak itu bisa baca. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa. Udah berapa kali ditulis dibimbing, sekali-kali nggak bisa baca. Nah, sehingga kita sebagai atasan kepala sekolah diskusi sama gurunya, guru kelas 4, untuk lebih bimbing anak itu supaya bisa. Fokuskan ke anak itu aja. Kalau yang lainnya sudah bisa dia, cuma satu ini mau dia ndak naikkan kelas. Sedangkan aturan pemerintah, anak itu tidak boleh dan naik, harus naik. Nanti dia bisa belajar di kelas atas lagi. Oh iya. Berarti di sini garis merahnya itu adalah ada aturan yang memang mengharuskan siswa untuk dinaikkan, dan ada lagi kondisi di mana anak ini yang belum bisa baca. Jadi, dalam pengambilan keputusan ini kan ada dua hal yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya. Nah, ketika nanti Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, bagaimana Bapak melakukannya dalam pengambilan keputusan dengan kondisi yang memang benar-benar sama gitu? Sehingga kita diskusi sama guru kelas itu, anak itu saya sarankan untuk dinaikkan kelas 5. Nanti waktu istirahat anak itu nanti diturunkan, diajarin membaca lagi di kelas 4. Itu saran saya untuk guru kelas 4. Naikkan saja dia, nanti istirahat diturunkan lagi, dibimbing. Nah, berarti langkahnya Bapak dalam pengambilan keputusan bukan sepihak berarti ya? Ya, ada sepihak. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Langkah-langkah itu misalnya seperti apa gitu? Mungkin Bapak melibatkan banyak orang atau pihak ketiga dalam penyelesaian masalah ini? Kita panggil orang tuanya. Oh iya, orang tuanya. Dan guru-guru di sini juga kita panggil supaya duduk bersama bagaimana anak ini supaya bisa membaca ataupun berhitung di situ sampai tamat dari SD Endang Areng itu anak itu sudah bisa baca. Itu kita. Kalau begitu Pak, kan ini harus melibatkan orang tua, harus melibatkan bapak ibu guru yang lainnya mengajar anak itu kan. Nah, mungkin dalam proses penyelesaian misalnya ya, ini pasti akan tidak semulus yang kita harapkan ya. Pasti ada tantangan-tantangan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana tantangan yang Bapak alami ketika melakukan penyelesaian masalah yang tadi, seperti itu Pak. Tantangan tetap ada sih, pro kontranya itu kan. Anak ini memang harus tidak naik.
Tapi kita kan sebagai kepala sekolah bersama teman-teman anak ini harus baik, dan orang tua juga harus bertanggung jawab juga untuk bimbing anaknya. Kalau tantangan tetap ada tantangan. Ya karena kita rasa anak itu rajin, sudah baik, tidak ada permasalahan di sini, tidak ada ya. Tapi tantangannya kita tuh bagaimana anak itu supaya bisa baca. Gitu. Berarti tantangannya itu bisa dijelaskan lebih rinci apa saja Pak? Misalnya seperti apa begitu? Mengambil keputusan kadangnya misal mungkin misalnya kan Bapak harus melibatkan orang tua, Bapak Ibu guru yang lain begitu. Mungkin dalam proses pelibatan tersebut mungkin ada kendala yang Bapak alami dengan orang tua, mungkin seperti apa gitu. Kalau kendala sama orang tua cuma komunikasi. Komunikasi berarti ya. Kendalanya kita karena dia tidak terlalu iya di depannya kita, tapi besok tidak dibimbing lagi. Karena biasa penduduk di sini iya sudah serahkan ke sekolah aja semua, tapi tidak bimbing lagi di sekolah, di rumahnya gitu. Itu kendalanya kita di sini. Tantangannya tuh cuma di depannya kita sanggup bimbing anaknya, sanggup dia bilang, tapi di rumah ternyata tidak dibimbing. Cuma ada satu atau dua orang. Nah, dalam proses penyelesaiannya itu apakah misalnya Bapak dalam menyelesaikan masalah anak tadi misalnya, itu apakah langsung diselesaikan secara langsung di tempat itu, atau mungkin ada jadwal yang Bapak sudah buat biar antara orang tua, pihak sekolah dengan anak itu bisa bertemu? Kita buat jadwal dulu ya. Langsung tidak mungkin sepihak, karena kita harus panggil orang tuanya, misalnya hari apa, misalnya misalnya diskusi sama orang tuanya, sanggup enggak anak ini dibimbing. Kalau udah sanggup, kita akan ke kelas gitu. Nah, selanjut Pak, saya ingin bertanya, mungkin dalam proses penyelesaiannya, tidak mungkin tantangan aja yang kita terima, yang kita temukan kan. Mungkin ada dari beberapa pihak atau faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak sudah ambil tadi. Dari dukungan dari teman-temannya juga, teman-teman guru juga, supaya anak ini supaya dinekan, kena rajin masuk. Mungkin juga ada teman-temannya mungkin kok bisa naik. Ya, tapi kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini, bagaimana anak ini supaya mentalnya tetap naik. Kalau enggak naik nanti mentalnya malah banyak putus sekolah. Berarti intinya itu adalah Bapak memaksimalkan peran dari Bapak Ibu guru yang mengajar di sini untuk mempermudah anak tadi bisa baca, kemudian bisa mencari solusi dengan orang tuanya terkait dengan bagaimana caranya biar anak ini bisa baca, seperti itu Pak ya? Iya, benar. Kemudian selanjutnya dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan? Mungkin hal baiknya dari pengambilan keputusan seperti apa? Baiknya ini karena guru-guru di sini terbuka melapor. Oh ini ada siswa saya yang nggak bisa. Nah itu kita diskusikan lagi sehingga kita bisa ngambil diskusi. Kalau jangan sampai rekan-rekan guru maunya tinggal sebelum naik kelas kita rapat dulu supaya anak ini berapa orang yang naik, berapa orang nggak naik, sehingga kita bisa ngambil sebuah keputusan semuanya dalam rapat gitu. Oke. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita ya, agar nanti bisa memperjuangkan anak-anak kita biar nanti bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan yang Yuki mau melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan salah satu kegiatan yang ada di Bendera. Jadi kegiatan
keputusan pasti ada gesekan yang terjadi. Nah, untuk itu mungkin bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema kita atau mungkin yang termasuk dalam rujukan moral. Mungkin bisa dijelaskan. Pada dasarnya setiap kita singgungan dari kebijakan karena semuanya juga kita harus melihat, pertama kita harus melihat apa, kedua kita melihat apa tujuan dari masing-masing yang berkaitan dengan kasus-kasus ini. Nah, dalam menyelesaikan hal seperti itu, yang pertama kita melihat dari kepentingan sekolah. Nah, kepentingan sekolah ini sangat-sangat kita menjadi pedoman kita di dalam menyelesaikan kasus-kasus. Walaupun pada dasarnya kasus tersebut mungkin bernilai positif semua, tetapi kita lihat dengan program sekolah apa yang kira-kira lebih kita prioritaskan untuk kita juga tentunya dalam supaya seimbang dengan kasus-kasus yang kita kasus satu, kasus dua sama-sama bagus, tapi kita lihat prioritas dampaknya tujuan sekolah dan sekolah. Nah, kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut ada hal-hal yang menjadi catatan. Salah satunya itu adalah yang menjadi hal utama dalam pengambilan keputusan, yakni kepentingan sekolah dan juga kepentingan siswa. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa jelaskan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa menjadi patokan dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, untuk setiap ada syarat kasus dalam menyelesaikan atau dalam memberikan penjelasan, tentunya kita juga langsung memutuskan kita di sekolah ini mempunyai tim kerja yang berkaitan dengan kasus ini. Kasus ini juga ada yang istilahnya tim yang bertugas sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan tugas yang kita berikan. Sedangkan dalam hal istilahnya bagaimana memberikan keputusan itu juga kita selalu berusaha untuk memberikan kalaupun itu merupakan walaupun kita menganggap itu baik, betul dia anggap menerima dengan baik. Nah, di sini istilah perlu kita komunikasi dalam memberikan penyelesaian dalam kasus-kasus yang ada. Kemudian selanjutnya Bapak yang ingin kami lebih tahu langkah-langkah apa biasanya yang dilakukan ketika dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan memang ada yang sifatnya segera, sifatnya ada bisa bisa kita pending, tapi kalau sifat segera itu biasanya kita kalau sifatnya harus diselesaikan nanti. Sementara di saat itu mungkin kita dari teman-teman yang tepat kita akan menjalin komunikasi tidak ada, maka di sana perlu tindakan yang cepat dari pemimpin. Tetapi kalau masih bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak pada hari itu, maka kami melaksanakan pengambilan keputusan dengan komunikasi atau meminta saran pendapat dari Bapak Ibu guru atau siapapun nanti yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Jadi intinya itu adalah ketika mengambil keputusan didasarkan atas apakah itu butuh pengambilan keputusan yang cepat atau mungkin masih butuh waktu. Kalau misalnya cepat berarti harus menanggapinya dengan cepat, terukur dan efisien, seperti itu Bapak ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada waktu, maka perlu ada koordinasi dengan berbagai macam pihak. Nah, tentu dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut pasti ada tantangan Bapak. Nah, mungkin bisa dijelaskan tantangan apa yang sering terjadi atau sering Bapak temukan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan tentunya semua pihak tidak semua bisa bahas.
tapi dengan kita memberikan pemahaman tentang kasus tersebut dan dampak-dampaknya yang kemudian berkaitan dengan urgensi dari setiap kasus itu, insya Allah mungkin dalam hal kepuasan, dalam hal pemahaman ketidakpuasan itu bisa kita tutupi dengan pemberian penjelasan, kemudian kita berikan pengertian, sehingga hal-hal yang akan terjadi mungkin dalam hal misalnya sifatnya akan akibat lebih parah, paling tidak itu akan memberikan sebuah meminimalisir dari tindakan akibat dari tindakan tersebut, asalkan kita menjalin komunikasi dan memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang berkasus. Berarti intinya itu adalah komunikasi dong ya. Nah, lalu kemudian ketika dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya tantangan tapi ada juga kemudahan. Nah, sekiranya dalam proses pengambilan keputusan mungkin ada beberapa orang atau mungkin ada dari beberapa instansi atau mungkin dari beberapa kelompok yang bisa mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin bisa dijelaskan Bapak kira-kira siapa saja? Nah, di dalam memberikan keputusan tentunya kita juga punya punya stakeholder seperti komite, kemudian tentunya dengan kerjasama dengan pihak-pihak lembaga di luar, tentunya juga yang berkaitan juga dengan kita juga mempunyai bagaimana kita juga melakukan koordinasi komunikasi dengan bahasa. Jadi contohnya dalam permasalahan masyarakat dan sebagainya, nanti kita lebih kemudian kita adalah menjadi kerjasama dengan pihak komite, pihak kepolisian, dan juga tentunya hal-hal yang kita berikan sebagai sebuah solusi. Tentunya juga sebelum memutuskan juga kita harus komunikasi koordinasi dengan atasan kita supaya nanti apa yang kebijakan yang kita ambil paling tidak dari semua pihak sudah mengetahui dan sudah paham apa yang kita mengerti apa yang kita ambil. Itulah mungkin yang sangat mudah mempermudah kita dalam mengambil keputusan, sehingga sifatnya dalam mengambil keputusan intinya adalah bagaimana menjadi kerjasama dengan pihak-pihak lembaga-lembaga lain sehingga tidak ada semacam tindakan dari kepala sekolah. Kalau tindakan kepala sekolah tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain, maka itu yang akan memberatkan dari sebuah penyelesaian masalah. Artinya pengambilan keputusan sepihak ya, perlu ada pelibatan stakeholder seperti itu sebagai bisa kita namakan di narasumber dan memang harus paham, harus komite pihak-pihak keamanan dengan polsek, kemudian kesehatan dan puskesmas, kemudian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran juga kita nanti juga lanjutkan komunikasi dengan atasan. Lalu kemudian Pak, ini karena tadi kan sudah banyak yang Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, ada mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang bisa Bapak putuskan dalam proses pengambilan keputusan yang sifatnya itu dilematika. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Nah, dalam mengambil keputusan seperti ini, yang pertama kita lihat mengidentifikasi segala permasalahan. Bagaimana cara menyelesaikan? Ada yang sifatnya cepat, segera, ada yang bisa diselesaikan dalam waktu yang bisa ditunda, ada yang mungkin juga memerlukan sebuah koordinasi dengan sepihak-pihak yang terkait, termasuk dari teman sekolah, dari tim kerja, dan juga dari stakeholder. Nah, itulah mungkin yang perlu menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan ini. Ada yang sifatnya segera, ada yang sifatnya harus juga harus kita juga memberikan koordinasi. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ini saja yang mungkin bisa kita diskusikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.